Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita akan mulai persekutuan doa pagi kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur sekali lagi karena Tuhan selalu menyertai kita, selalu memberkati kita. Kalau kita boleh ada sampai saat ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita katakan satu lagu pujian. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya. Dan mari kita selalu bermazmur dan kita mengagungkan nama Tuhan karena kebaikan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Katakan, aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Katakan, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur pagi ini kami boleh datang kembali ke hadirat. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kami boleh dilayakkan Tuhan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu pagi ini Tuhan. Sungguh Tuhan, kami tahu kalau kami masih bisa memuji Tuhan, kalau kami masih bisa setia kepadamu, itu bukan karena kami hebat, tapi karena Engkau memberikan kami kesempatan, memberikan kami anugerah untuk menjadi anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Untuk kami boleh menjadi biji mata-Mu, untuk kami boleh rindu untuk dekat dengan Tuhan. Itu juga bukan karena kehebatan kami, tapi Engkau ya Roh Kudus yang memberikan kami kemampuan, Engkau yang memberikan kami hati yang terus mau cintakan Engkau. Bapak Surgawi, pagi ini Tuhan, kami ingin terus kembali duduk dekat di kaki Tuhan dengan dengaran akan firman Tuhan. Supaya kami pagi ini Tuhan boleh semakin mengerti apa isi hatimu Tuhan. Kami boleh makin dekat dengan Engkau Tuhan, makin lekat, makin tahu apa hati itu bergantung sama Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya sungguh hati kami boleh menjadi hati yang subur Tuhan, untuk kami boleh diberkati. Melalui pujian kami disegarkan, melalui firman-Mu Tuhan, kami boleh diteguhkan, kami boleh ditegur dan kami boleh dikuatkan. Yang percaya Tuhan, Kau ada bersama dengan kami pagi ini Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, Kau memberkati kami. Tidak ada satupun dari kami yang terlewatkan untuk menikmati berkat Tuhan pagi ini. Yang percaya Tuhan, Engkau yang boleh menolong kami, Engkau menolong internet, Engkau boleh menolong setiap kami
untuk kami boleh selalu Tuhan tidak kelewatan untuk menerima berkat Tuhan. Sekali lagi Bapak, kami mengundang Engkau bersama kami waktu Tuhan, dan segala kuasa yang mau mengganggu kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengundang Engkau hadir bersama kami. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan doa sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi ini firman Tuhan kita temanya adalah hidup dalam perjanjian. Mari kita mau katakan bahwa aku percaya Tuhanku ajaib. Tidak ada yang mengasihiku selain Tuhan. Seperti Tuhan mengasihi. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya. Yes Tuhan, Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Katakan tiada yang mengasihiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Katakan, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Amin Tuhan, Kau turun tangan. Kau turun tangan memberkatiku. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa. Bapa yang sungguh baik, Allah yang sungguh baik kami miliki dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu kami bersyukur karena anugerah-Mu, karena kasih setia-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami, tidak pernah berhenti, senantiasa melingkupi kami setiap waktu, setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kami dikumpulkan kembali untuk bersama-sama kami memuji menyembah-Mu. Kami juga ingin mendengarkan berita tentang firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati kami, membuka hati dan pikiran kami Tuhan. Hamba-Mu juga yang akan menyampaikan Engkau berkati Tuhan. Dipilih di hamba-Mu ini. Bila apapun yang kami dengar, kami boleh meteraikan dalam hati kami, menguatkan, meneguhkan kehidupan kami, mengingatkan kami. Terima kasih untuk segala yang baik yang Tuhan sudah limpahkan atas kehidupan kami. Yang berdoa dan bersyukur menyerahkan pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita boleh berkumpul pagi hari ini dalam anugerah Tuhan. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang hidup di dalam perjanjian. Kenapa hidup dalam perjanjian? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita mengingat perjalanan kehidupan manusia sejak awal permulaan penciptaan dari Adam dan Hawa, Tuhan itu menjadikan segala sesuatunya baik, sangat baik. Segala yang diciptakannya sangat baik. Ketika dia menciptakan Adam, dia berkata itu sangat baik. Tapi dia harus punya penolong dan diberikanlah Hawa. Dan kehidupan awalnya di Taman Eden yang Tuhan sediakan itu sangat baik bagi umat manusia. Tapi karena kejatuhan dalam dosa, akhirnya manusia mengalami kesusahan, penderitaan. Karena manusia jatuh ke dalam dosa, karena terikat dengan dunia ini. Ya. Tapi Tuhan, kita tuh bersyukur ya, karena kita punya Tuhan itu begitu mengasihi kita, Allah yang begitu mengasihi kita. Kita punya Allah yang begitu umatnya, mengasihi umatnya ya. Kita punya Allah yang begitu mengasihi umatnya, mengasihi kita semua, mengasihi setiap orang di dunia ini ya, mengasihi semua orang di dunia ini dikasihi Tuhan. Ya, jadi Tuhan dan kasihnya itu tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Tuhan itu mengasihi umatnya itu sampai dia merindukan supaya umatnya itu mengalami apa yang dijanjikannya, apa yang disediakannya buat kita. Pada awalnya di Taman Eden, ya, segala sesuatu yang baik, semua pemeliharaan Tuhan, itu Tuhan nyatakan atas kehidupan di Taman Eden. Jadi Tuhan mengasihi umatnya, dia merindukan umatnya yang sudah jatuh dalam dosa itu tetap menikmati segala kebaikannya, menikmati semua anugerah yang sudah disediakannya, berkat-berkat yang sudah disediakan. Dia mengejar manusia sampai pada karena kerinduan Allah itu, dia siap memberkati dan menyediakan segala sesuatunya buat umatnya. Dia mengadakan perjanjian, ya. Dia mengadakan perjanjian dengan umatnya. Ya. Allah itu mempunyai satu cara di dalam membangun hubungan dengan umatnya, yaitu dengan membuat perjanjian, ya, bercorak perjanjian. Mulai dari perjanjian Allah dengan Nuh, dengan Abraham, dengan Daud, dengan Salomo dan sebagainya. Di hari ini kita juga ingin belajar sedikit tentang perjanjian Allah dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau kita membaca di slide selanjutnya, ya, Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan ingin menjadi Allah kita dan Allah keturunan kita. Ya, kita akan baca di next slide berikutnya. Dalam Kejadian 17 ayat 4 dan seterusnya, Tuhan berkata di situ, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa yang besar, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, dan yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan, akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Nah, perjanjian Tuhan itu juga harus diikuti dengan syarat, ya kan? Tuhan sudah menjanjikan sesuatu bahwa Abraham akan memiliki keturunan yang sangat banyak dan akan menjadi bangsa yang besar. Tapi Tuhan juga di dalam next slide selanjutnya, di dalam ayat 10, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit ikatanmu, dan itulah menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjian. Jadi Tuhan memiliki perjanjian dengan Abraham. Bahwa Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberkati, membuat bangsa Abraham menjadi
banyak keturunannya, menjadi bangsa yang besar dan akan diberkati, jadi berkat bagi banyak bangsa. Makanya dia disebut Abraham, dari awal mulanya namanya adalah Abram. Tapi Tuhan menginginkan suatu perjanjian dari pihak umatnya yang dikasihnya, yaitu dengan sunat. Di situ dikatakan dengan tegas sekali bahwa yang tidak disunat, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang bangsanya, karena ia telah mengingkari perjanjian dengan Tuhan. Tapi perjanjian Tuhan tidak selesai sampai di tempat Abraham. Di slide selanjutnya, Kejadian 26 ayat 3, firman Tuhan berkata kepada Ishak, "Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku." Ya, janji yang diberikan kepada Abraham ini berlanjut kepada Ishak, anaknya. Karena apa? Karena Abraham memelihara apa tadi? Memelihara janji-janji Tuhan, gitu, memelihara kewajibannya kepada Tuhan. Dia memenuhi segala perjanjian dengan Tuhan bahwa setiap laki-laki harus disunat dan lain sebagainya, segala perintah ketetapan Tuhan dilakukannya. Ya. Jadi janji Allah kepada Abraham berlanjut kepada Ishak, dan ternyata ini juga berlanjut kepada Yakub. Ya, pernyataan. Kita next. Nah, janji Allah tidak hanya, Tuhan tidak hanya mau bahwa dia akan menjadi Allah Abraham, Allah Ishak, dan keturunannya, tapi Tuhan juga menjanjikan lebih lagi dalam penyertaan kepada, ayo kita akan baca di slide selanjutnya. Next. Kita akan baca di Kejadian 28 ya. Berdirilah Tuhan, ini ketika Yakub melarikan diri dari rumah ayahnya setelah dia menipu ayahnya, dia mengambil berkat yang sebetulnya buat Esau, dia kemudian lari, ya. Dan ketika lari, sampai suatu saat dia tiba di suatu tempat dan dia tidur dan bermimpi, dan setelah dikatakan dalam Kejadian 28 ayat 13, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Dilanjutkan ayat 15, "Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ya, luar biasa ya janji Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia tidak berhenti hanya berjanji kepada Abraham, tapi apa yang dijanjikannya diteruskannya, karena dia Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Dia teruskan kepada Ishak dan Ishak kepada Yakub. Dan ketika Yakub mendengar apa yang Tuhan sampaikan, dia memberikan respon, ya. Respon Yakub di dalam Kejadian 28 ayat 20. Ketika Yakub sadar dan bangun dari mimpinya, dia sadar bahwa Allah ada di situ. Lalu bernasarlah Yakub, "Jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah, dan segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Ya. Jadi ini respon dari Yakub kepada janji Tuhan. Dia bahwa dia itu akan menjadikan Allahnya, Tuhan adalah Allahnya. Ya, karena dia sudah merasakan dan memang Tuhan sudah menyatakan janji-janji itu, menggenapi janji itu, penyertaan Tuhan sepanjang dari Abraham, Ishak, dan sampai ke Yakub. Ya. Dan batu kudirikan ini menjadi rumah Allah, dan segala sesuatu yang diberikan kepada Yakub, Yakub berjanji akan mengembalikannya, mempersembahkannya 10%, 1/10 ya, 1/10 kepada Tuhan. Ya. Next selanjutnya. Perjanjian adalah kesepakatan dua pihak. Selalu harus ada dua pihak melakukan perjanjian. Dan perjanjian yang Tuhan, yang Allah berikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub ini tidak berhenti sampai di situ.
Terus kita gimana ini? Kita kan apakah kita masih eh, merasakan janji Tuhan, merasakan perjanjian dengan Tuhan, kan? Di next orang percaya adalah anak-anak perjanjian. Kita adalah anak-anak atau umat yang hidup di dalam perjanjian. Ya. Kalau Abraham waktu itu diberikan janji Tuhan, oke, kamu ikut, kamu nurut, kamu akan menjadi bangsa yang besar, keturunanmu akan diberkati, akan semakin banyak dan menjadi bangsa yang besar, dan tanah yang kamu injak akan dijadikan Tuhan menjadi tanah miliknya. Ya. Dan kita sebagai orang-orang percaya di zaman yang baru, dalam perjanjian baru ini, apakah janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita? Ya, kita sebagai orang yang sudah percaya, sebagai orang yang umat Tuhan, kita tetap hidup dalam perjanjiannya. Di dalam Ibrani 9 ayat 15, karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Allah pun Tuhan tetap melakukan janjinya, tetap menyatakan janjinya kepada kita, yaitu melalui apa? Melalui penyerah yang anaknya yang diserahkan kepada kita, Yesus Kristus, kan? Allah menyerahkan dirinya. Next. Allah menyerahkan dirinya adalah tanda perjanjian dari Tuhan begitu mengasihi kita. Kalau di perjanjian lama, dia menjanjikan penyertaan, perlindungan, juga menjanjikan banyak hal kepada Abraham dengan memberkati Abraham, menjadikan Abraham bapa orang percaya, bangsa-bangsa akan diberkati melalui Abraham. Sekarang di zaman sekarang Allah menyatakan janjinya kepada kita. Allah menyerahkan dirinya, itu adalah tanda perjanjian dari pihak Tuhan. Tuhan sudah menyerahkan putranya yang tunggal Yesus Kristus yang mati di kayu salib bagi kita. Itu adalah tanda perjanjian buat kita. Kalau kita orang yang percaya mau menerima perjanjian Allah, kita tentunya tidak bisa tinggal diam. Kita tidak, itu namanya bukan perjanjian kalau kita tinggal diam. Tapi perjanjian adalah antara dua pihak. Dan ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mengaku bahwa dia adalah Juru Selamat kita yang sudah mati di atas kayu salib, kita pun punya kewajiban, kita pun punya harus punya respon yang benar terhadap Tuhan, yaitu yang next, kita harus apa? Bertobat menyerahkan hidup. Itu adalah tanda perjanjian dari pihak umat, dari pihak kita. Karena Tuhan sudah memberikan putranya yang tunggal Yesus Kristus bagi kita sebagai tanda perjanjian dari pihak Tuhan, maka bertobat, menyerahkan hidup kita adalah tanda perjanjian dari pihak kita, dari pihak umat kita sebagai orang-orang percaya. Mungkin kita seringkali lupa ya, kehidupan kekristenan kita. Ketika kita dibaptis, kita, oh ya saya sudah menerima Tuhan. Kemudian kita menjalani hidup biasa dengan seenaknya. Ya sudah, pokoknya sudah menerima Tuhan, sudah menerima Juru Selamat. Kita akan selamat, kita akan masuk ke dalam kerajaan surga kalau kita meninggal. Tapi ternyata tidak sampai di situ. Ya. Kita tidak sampai di situ. Karena kita punya perjanjian dengan Tuhan. Ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, berarti kita sudah menyerahkan diri kita kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan bagaimana menyerahkan seluruh hidup kita ini kepada Tuhan? Ya? Karena banyak orang percaya seperti anak kecil. Ya? Kita hanya menyerahkan kepada Tuhan ini persoalan kita. Kita kalau punya masalah, datang kepada Tuhan. Sampai nangis-nangis, Tuhan minta tolong, mohon. Kita merengek-rengek di hadapan Tuhan. Ketika kita hidup, kita baik-baik saja, kita lupa. Pokoknya kalau datang ke gereja kan sudah cukup. Datang persekutuan pagi sudah cukup. Sudah berdoa sudah cukup. Ya. Padahal apa yang Tuhan minta, Tuhan ini sudah mengorbankan seluruhnya loh. Dia sudah meninggalkan kerajaan surga, dia sudah memberikan nyawanya, hidupnya bagi kita. Tidak sesederhana itu bahwa kita hanya cuma datang beribadah, bersekutu, kemudian kita berdoa kalau perlu, ya kan? Kita mengucap syukur ya, lama-lama jadi rutinitas. Jadi sesuatu yang biasa kita lakukan tanpa ada makna di dalamnya. Ya, kita banyak orang percaya seperti itu. Ya, saya harap ini tidak ada di antara kita. Banyak orang percaya seperti anak kecil, menyerahkan persoalan-persoalan. Ya, seperti anak kita, ketika mereka mengalami masalah,
mereka datang kepada kita, minta tolong sama kita. Ketika mereka sedang baik-baik saja, kadang mereka lupa, ya. Bahkan diajak berbicara juga susah, kan? Karena mereka menganggap semuanya baik-baik saja. Tapi ketika persoalan datang, mereka datang. Demikian kita dengan Tuhan. Seringkali kita pun sama. Kita datang kepada Tuhan ketika datang persoalan, ketika datang masalah dalam kehidupan kita. Dan itu tidak diharapkan. Itu bukan perjanjian yang sebetulnya, kan? Karena ada beberapa hal yang harus kita ingat bahwa dalam perjanjian dengan Tuhan ini ada konsekuensi. Perjanjian dengan Tuhan ini ada konsekuensinya. Konsekuensi apa? Di dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya. Jadi perjanjian dengan Tuhan ini ada konsekuensi. Rasul Paulus menyatakan demikian di dalam Galatia 2 ayat 20. Jadi pengikatan perjanjian dengan Tuhan ini memiliki konsekuensi. Suatu komitmen yang kita harus miliki dengan Tuhan. Harus dipahami bahwa pemilikan yang pantas Allah terhadap kita ini bukan 50%, bukan 60%, bukan 70%. Tapi 100%. Hidup kita ini adalah milik Allah. Ketika kita mengaku bahwa Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Selamatku. Kau sudah mati bagiku, aku mau bertobat, aku menerima Engkau sebagai Juru Selamat. Berarti kita 100% menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan 99,9%. 100% harus kita berikan kepada Tuhan. Itu kehidupan kita. Kalau kita kurang, berarti masih ada sesuatu hal yang kita ingkari dari janji kita. Karena Tuhan sudah memberikan hidupnya 100%. Bahkan nyawanya ya, diberikan 100%. Baik, makanya kita harus memberikan pula hidup kita, sepanjang hidup kita ini 100% kepada Tuhan. Ya. Dan jangan cuma menyerahkan hidup kita 50%. Oh, kalau ada persoalan aja Tuhan, serahkan hidupku kepadamu. Tapi kita harus menyerahkan hidup kita baik dalam keadaan suka dan duka, dalam keadaan susah dan senang. Semuanya, sehat dan sakit, kita harus berikan kepada Tuhan. Semuanya, dalam keadaan baik dan tidak baik, kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan melakukan firman-Nya. Ya, kalau firman Tuhan banyak sekali kalau kita jabarkan di dalam, kalau kita baca di dalam Alkitab, ya. Kalau kita tidak akan disebut murid Tuhan kalau kita tidak melakukan perintah. Perintah Tuhan itu banyak sekali. Banyak kita bisa baca di dalam Alkitab. Itu setiap hari kita baca. Saya yakin semua kita tahu. Karena kita sudah membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari, membacanya. Jadi kita harus mengikuti. Hidup kita ini bukan milik kita, tetapi melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Dan hidup kita ini adalah hidup di dalam daging, adalah yang kita hidup di dalam daging ini adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Ya. Jadi perjanjian dengan Tuhan ini punya konsekuensi. Kita nggak bisa seenaknya. Ketika kita hidup memasuki hidup kekristenan, hidup beriman kepada Tuhan, menjadi umat Tuhan, kita nggak bisa seenaknya lagi. Walah, nanti aku bisa cuma hari Minggu aja ibadah. Hari-hari berikutnya itu kan hidupku, hari-hari biasa, bukan hari Tuhan, bukan hari Minggu. Nggak bisa. Kita harus secara total, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita harus melakukannya untuk Tuhan. Kita harus melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Makanya menjadi orang Kristen ini nggak mudah. Menjadi orang Kristen ini kita ngomong, wah enak. Ya kalau sama sebetulnya, masalah-masalah yang kita tetap hadapi. Tapi ada jaminan bahwa kita akan mengalami masuk dalam kekekalan. Bahwa ada penyertaan Tuhan. Itu yang kita alami setiap hari. Dan ada pemeliharaan Tuhan di setiap waktu. Ya. Kemudian yang kedua, perjanjian dengan Tuhan adalah kekal. Kita akan baca di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ayat yang begitu familiar dalam kehidupan kita, mungkin kita sudah hafal di luar kepala. Ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan memberikan putranya ini kekal. Yesus tidak mati, kemudian menjadi juru selamat kita dalam waktu 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, dan
kemudian 10 tahun dan berikutnya. Tapi kekal. Nilai pengorbanan Yesus di atas kayu salib ini kekal sampai selama-lamanya. Kekal, tidak pernah berhenti. Ketika Tuhan memberikan yang kekal, kita juga harus memberikan perjanjian ini kepada kita, kepada Tuhan ini kekal. Kita nggak bisa memberikan kepada Tuhan, oh ya Tuhan, nanti aku gini lah, ini sekarang kan suruh bertobat umur 50 tahun, nanti aja deh umur 60 tahun. Ketika aku sudah nggak sibuk, sudah nggak kerja, sudah lebih sedikit kesibukanku di luar, aku baru melayani Tuhan, aku mau baru mengikut Tuhan dengan sungguh. Nggak bisa, karena ngikut Tuhan ini ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat kita, perjanjian itu kekal, dari sekarang sampai kekal, sampai selama-lamanya, selama hidup kita. Nggak bisa kita seenaknya, oh nanti minggu depan aku mau hidup dalam perjanjian Tuhan, oh nanti bulan depan nggak usah dulu, ya nggak bisa. Kita ketika kita mengikat suatu perjanjian dengan Tuhan, itu nilainya kekal, tidak terbatas. Komitmen penyerahan itu kekal. Ya. Ini kita tidak berhak lagi atas diri kita. Kita tidak berhak lagi atas hidup kita. Kalau kita menengok ke belakang lagi tadi, Abraham, Ishak, dan Yakub. Ketika Tuhan mengadakan perjanjian, mereka sudah tidak bisa hidup seenaknya. Hidup mereka harus seperti apa yang Tuhan bilang, apa yang Tuhan ngomong. Kamu mau harus ke sana. Ketika Abraham pun dari awal ketika dia dipanggil dari tanah leluhurnya, Tuhan suruh kemana dia harus ikut. Kamu tinggal pindah. Seperti demikian juga dengan bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, Tuhan suruh sekarang berangkat ke sana, akan berangkat. Gitu. Hidup kita ini dalam kendali Tuhan total. Nggak bisa kita, kita mencuri-curi terus mau seenaknya sendiri. Oh Tuhan aku mau ini dulu deh. Nanti engkau nanti kalau mau ngatur hidupku nanti. Nggak bisa. Kita harus kekal. Kita menyerahkan hidup kita secara total kepada Tuhan, menjadi alatnya Tuhan untuk menyatakan kemuliaan. Sebetulnya kelihatannya, wah kok Tuhan begitu ya. Tuhan ini kok curang ya, egois, maunya diikutin, maunya menang sendiri. Padahal kalau kita melihat dari awal perjanjian Tuhan dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, sebetulnya siapa sih yang menikmati hasilnya? Siapa yang menikmati? Abraham, Ishak, dan Yakub. Kalau mereka nggak dipanggil Tuhan, apakah akan jadi bangsa besar yang diberkati Tuhan sampai sekarang ini? Belum tentu, mungkin tidak jadi. Kalau kita nggak ikut Tuhan, kalau kita nggak menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, hidup kita yang sebetulnya sudah dirancangkan Tuhan mengalami segala sesuatu yang baik, itu akan tidak tercapai. Sebetulnya kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, itu keuntungan ada di pihak kita. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan hidupnya. Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya. Lain dengan manusia, dengan kita, dengan umat yang seringkali mengingkari janji, seringkali menyeleweng ke kanan ke kiri, berusaha untuk mencari keuntungan sendiri, egois. Tapi Tuhan enggak. Tuhan itu Tuhan yang begitu mengasihi kita, yang begitu mencintai kita sampai mengorbankan dirinya karena mengejar kita supaya kita apa? Supaya kita mendapat berkat, supaya kita diselamatkan dari dosa, supaya kita masuk ke dalam kerajaannya yang kekal. Apa sih yang didapatkan? Oh, semuanya. Semuanya. Kalau kita bisa hidup enak sekarang, kita bisa hidup menikmati segala kebaikan. Itu karena kemurahan Tuhan, karena kita pegang janji Tuhan. Kalau kita nggak pegang, kita menyeleweng ke sana ke sini. Ya seringkali kenapa manusia begitu struggle, begitu mengalami hal-hal yang buruk dalam hidupnya, karena seringkali juga menyeleweng, gitu ya. Seringkali tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, gitu ya. Oh maunya, oh Tuhan aku mau ini. Nggak berdoa dulu, kita memikirkan dengan cara kita. Oh ini bagus nih. Kita mau usaha bisnis bagus. Kita tidak sejalan dengan Tuhan. Dan kita melihat begitu banyak juga orang yang akhirnya kecewa dan bahkan meninggalkan Tuhan. Rugi sebetulnya, kan? Karena apa? Janji Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan. Dia sudah memberikan, anaknya saja diberikan. Anaknya saja diberikan. Dikorbankan di atas kayu salib, mati di kayu salib.
itu adalah cara mati yang paling hina. Tapi dia berikan. Apalagi yang lain, sekedar berkat-berkat jasmani. Itu materi, itu kecil buat Tuhan. Kalau nyawa anaknya saja diberikan. Tapi kita harus tadi, di dalam firman Tuhan, ada firman yang berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita tidak perlu khawatir akan hari-hari kita ke depan. Kita seringkali khawatir sehingga kita mencari cara kita sendiri. Kita tidak percaya penuh kepada Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi perjanjian Tuhan yang kedua tadi adalah, dia adalah kekal. Perjanjian Tuhan dengan Tuhan adalah kekal. Kita sudah ambil janji itu, kita harus hidupi sampai akhir hidup kita. Karena Tuhan yang punya hidup kita. Selanjutnya, yang ketiga, perjanjian dengan Tuhan adalah menyangkal. Kita akan baca di dalam Galatia 5 ayat 16. Hidup kita nih terdiri dari tubuh dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Kita hidup di dunia ini adalah tubuh kita. Seringkali kita melihat apa yang orang lain alami itu secara tubuh. Oh, orang lain ini hidupnya enak. Dia bisa jalan-jalan, bisa pergi, punya segala sesuatu. Itu tubuh, kan? Tapi roh tidak demikian. Dalam Galatia 5 ayat 16, maksudku adalah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tuhan menginginkan kita hidup di dalam roh. Setiap kita pasti punya roh Tuhan. Tinggal kita mau meresponi kehadiran roh itu di dalam hati kita, di dalam hidup kita atau tidak. Kita mempersilahkan roh itu, yang adalah Roh Kudus itu, memimpin hidup kita, atau kita mau memimpin diri kita sendiri dengan kedagingan kita. Ya. Kita bisa milih ke sana kemari tanpa nurut Tuhan juga bisa. Tuhan bukan Tuhan yang otoriter, gitu ya. Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih. Tapi ketika kita mengadakan perjanjian dengan Tuhan, seharusnya kita sudah menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan untuk itulah kita dipimpin oleh roh. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sekarang ini saya tahu, dan kita sebagai manusia pasti punya keinginan. Keinginan daging pasti ada. Dan bagaimana keinginan daging itu tidak menguasai kita, ya kita mempersilahkan roh yang menguasai hidup kita. Karena keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Ya. Jadi kita harus tahu, ini mana ini, keinginan daging atau keinginan roh. Kalau keinginan daging pasti untuk kesenangan hidup kita, untuk kepopuleran kita, untuk supaya kita dilihat kita merasa lebih dari yang lain, keegoisan kita, ya. Itu keinginan daging. Jadi kalau kita lihat buah roh dan kita membaca firman Tuhan, saya yakin kita tahu mana yang disebut buah roh, mana yang tidak, ya. Jadi hiduplah oleh roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Manusia, umat Tuhan yang memegang perjanjian Tuhan, dia akan bisa untuk meninggalkan keinginan dagingnya dan masuk di dalam keinginan roh yang ada di dalam diri kita masing-masing. Kalau kita masih dibelenggu oleh keinginan daging, ya kita harus bertobat. Karena keinginan daging adalah bertentangan dengan keinginan roh. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Itu berarti kita hidup oleh roh. Makanya apa yang kita butuhkan itu nanti akan ditambah Tuhan, tambahkan dalam hidup kita. Seperti halnya beginilah. Dalam keinginan memberi, kita memberi dalam contoh yang simpel saja. Ketika kita ingin memberi, sedangkan apa yang ada pada kita itu tidak banyak, kita pasti juga akan berpikir, wah nanti kalau aku memberi, nanti ada sesuatu yang aku harus ambil dari kebutuhan. Itu antara keinginan daging dan keinginan roh berbeda. Keinginan daging, wah jangan memberi karena itu memang harus sudah ada jatahnya.
Tapi keinginan roh mengatakan bahwa kita ingin memberi. Karena Tuhan juga ingin kita bermurah. Tuhan ingin kita bermurah. Dan itu pergumulan. Kalau kita bisa memberi, Tuhan itu tidak pernah merancangkan bahwa hidup kita menjadi miskin. Hidup kita berkekurangan. Tuhan itu selalu memberikan kita kelimpahan. Kalau kita menyadari hidup kita ketika kita mulai datang ke Jakarta, ke kota, ibu kota ini, bagaimana kasih hidup kita? Apakah kita sudah seperti sekarang? Bukankah kita datang mungkin dengan tubuh kita saja, bekerja, banding tulang. Dan akhirnya apa yang kita miliki? Apa yang kita dapatkan? Pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Luar biasa, kenapa kita masih harus takut dan khawatir ketika kita mau memberi kepada Tuhan, memberi kepada orang-orang yang Tuhan mau kita beri, orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan. Dan seperti itulah, antara keinginan daging dan keinginan roh selalu berlawanan. Kalau kita ingin melakukan apa yang Tuhan mau, pasti ada pertentangan dari daging. Oh, nanti kalau kita misalkan mau pergi melayani Tuhan di suatu tempat, wah enak nggak tempat? Cocok nggak? Nanti ada keperluanku, aku biasa di rumah hidup nyaman, apakah aku bisa nanti di sana? Jadi itulah yang harus kita hadapi. Ya, jadi kita harus menyangkal diri kita bagaimana Tuhan sudah memberikan dirinya. Kita harus memberikan diri kita secara penuh di dalam Tuhan. Ya. Kalau kita berjanji dengan Tuhan, di dalam slide selanjutnya, perjanjian dengan Tuhan ini membutuhkan respon. Seperti Yakub tadi ya. Yakub memberikan respon. Dia memberikan respon, Tuhan, kalau Engkau memberkati aku. Bahkan apa yang diminta Yakub ini cuma sederhana, memberikan pakaian untuk dipakai dan makanan untuk dimakan. Sesederhana itu. Padahal berkat Tuhan itu jauh lebih daripada sekedar makanan dan pakaian. Berkat Tuhan itu, janji Tuhan itu meliputi seluruh kehidupan kita. Penyertaan, perlindungan, apapun dalam kehidupan kita. Bukan sekedar materi, bukan sekedar makanan dan pakaian. Tapi aku memberikan respon, aku akan memberikan, aku akan menjadikan Engkau Allahku. Ini respon kita, bahwa kita harus punya respon kepada Tuhan. Kalau kita sudah mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang sebagai tanda perjanjian dari pihak Tuhan kepada kita, maka kita harus memberikan respon, memberikan hidup kita secara penuh kepada Tuhan. Yang kedua adalah taat dan setia. Kita harus taat dan setia menjaga janji itu, karena janji itu adalah kekal. Apa yang kita janjikan kepada Tuhan, perjanjian itu adalah nilainya adalah kekal. Sampai sebagaimana Tuhan memberikan hidupnya kekal, sampai kapanpun penebusan Tuhan itu tetap bisa dirasakan oleh semua orang. Demikian juga kita harus memberikan hidup kita sampai pada akhirnya. Kemudian kita harus bertanggung jawab dengan hidup kita. Bukan menjadi seperti anak kecil yang hanya memberikan bagian hidup kita, persoalan-persoalan kita pada Tuhan. Tapi ketika kita senang, kita meninggalkan Tuhan. Wah, aku dari ada ini tugas pelayanan atau apa gitu ya. Wah, nanti aku lagi sibuk, aku lagi ada acara ini itu. Memang kita harus mempunyai prioritas ya. Tapi paling tidak kita bisa belajar. Ketika kita sudah berjanji sama Tuhan. Mana janji itu? Saya sering kali begini. Kalau saya mengambilnya begini. Kalau kita sudah janji Tuhan dulu jadwal pelayanan, apapun jadwalnya di luar ya kita memang harus kita tinggalkan. Karena janji dengan Tuhan itu tadi, kita tidak hanya datang ibadah ke gereja, tidak hanya berdoa, tapi Tuhan minta kita untuk melakukan kehendak, melayani Dia. Kita seharusnya melayani Dia dengan segenap hati dalam hidup kita. Marilah kita juga belajar untuk memberikan respon yang benar kepada Tuhan, kita taat dan setia, dan kita tanggung jawab dengan apa yang kita janjikan, apa yang perjanjian kita dengan Tuhan. Ketika kita taat, next slide, next. Ketika kita taat dan setia hidup dalam perjanjian dengan Tuhan, maka kita akan bisa melakukan di dalam surat Paulus di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Ayat ini mungkin kita sering katakan, sering kita ucapkan. Tapi apakah benar segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia? Kalau kita nggak hidup di dalam perjanjian dengan Tuhan, kalau kita menyeleweng dari perjanjian dengan Tuhan, kita hidup seenaknya, kita hidup meninggalkan Tuhan, kita nggak mau ikut Tuhan, nggak mau nurut Tuhan, apakah yakin bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia?
firman ini akan kita alami, akan genap dalam hidup kita. Kalau kita benar-benar menjaga hidup kita dalam perjanjian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Berarti kita hidup dalam perjanjian dengan Tuhan, kita jagai perjanjian itu, kita hidupi sampai kekal. Itu dan di dalam Dia yang memberi kekuatan. Ya, ini ada dua sisi, ya kan? Ada dua pihak ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kenapa Dia? Dia yang memberi kekuatan. Kalau kita tidak berpegang pada perjanjian, kita hidup seenaknya, ya kita tidak akan bisa menanggung segala perkara, tentunya. Jadi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar mengingat bahwa perjanjian itu bagaimana tadi kita lihat bahwa perjanjian itu ada konsekuensinya. Ya. Kita bisa melihat bahwa kita harus memberikan hidup kita secara penuh kepada Tuhan. Kita harus menjaga hati kita, menjaga hidup kita. Tidak bisa seenaknya seperti dulu. Dulu bisa clubbing gampang, mau pulang malam, mau apa seenaknya, sampai pulang pagi gitu ya. Kita nggak bisa. Kita harus menjaga hidup kita, punya konsekuensi. Kita juga ingat bahwa perjanjian dengan Tuhan ini kekal, tidak bisa berhenti di tengah jalan. Terus kita lanjut lagi di kemudian hari, di kemudian bulan. Tapi apa yang sudah kita janjikan kita hidupi sampai kekal. Dan perjanjian dengan Tuhan adalah menyangkal diri. Kita nggak bisa mikir, pokoknya aku senang, pokoknya sesuai dengan apa yang aku mau, cuma menyerahkan persoalan enggak. Kita menyerahkan seluruh hidup. Susah senang kita. Ya kan? Kita saat sehat sakit kita serahkan sepenuhnya. Bukan saat sakit doang, tapi sehat pun kita berikan. Aku ingin memberikan kepada Tuhan apa yang terbaik. Maka dengan itu, kalau kita bisa jaga perjanjian kita dengan Tuhan, kita taat dan setia, maka kita akan bisa berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Ampuni kami, seringkali kami sebagai umat-Mu, Tuhan. Kami mengesampingkan. Kami merasa bahwa diri kami seolah-olah sudah baik, sudah menyenangkan. Padahal apapun yang kami lakukan, itu kembalinya kepada diri kami. Ketika kami taat kepada Tuhan, Tuhan memberkati kami, Tuhan yang memimpin. Ketika kami setia kepada Tuhan, Tuhan yang senantiasa menyatakan perlindungan atas hidup kami dari segala kuasa kegelapan, dari segala yang jahat, dari segala kecelakaan. Kami bersyukur Tuhan, kami diingatkan bagi diri. Kalau kami saat ini ada di dalam keadaan kami, bagaimana kami ada saat ini, semuanya itu juga karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Buat kami sadar ya Tuhan, bahwa apapun yang kami sedang pegang, perjanjian kami dengan Tuhan, itu semuanya berbalik hanya untuk kehidupan kami, keuntungan kami. Engkau Allah yang begitu luar biasa, begitu dahsyat. Engkau tidak perlu kami manusia. Engkau menciptakan kami, mengasihi kami. Engkau ingin menjadikan kami serupa dengan Engkau. Seperti Engkau, serupa dengan Engkau. Jadi orang-orang yang senantiasa menyatakan kasih dan juga merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Biarlah kami tidak lupa. Tuhan tidak butuh hidup materi kami. Tuhan tidak butuh persembahan kami. Tuhan kaya dan sangat kaya. Dan Tuhan butuh ketaatan kami, kesetiaan kami kepada Tuhan. Karena Tuhan ingin memberkati kami. Karena Tuhan ingin menjadikan kami umat-umat yang diperlengkapi dengan segala yang baik. Diberikan, dilimpahkan segala yang baik dalam hidup kami. Sehingga melalui hidup kami, orang-orang yang di sekitar kami boleh melihat bagaimana karya Tuhan, bagaimana kasih Tuhan kepada orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar hidup kami senantiasa boleh menjadi berkat, hidup kami boleh senantiasa berpegang pada perjanjian-Mu, dan hidup kami pun boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, dan berdoa, mengucap syukur, biarlah firman ini dimeteraikan bukan hanya hidup bagi setiap yang mendengarkan, namun bagi hamba-Mu sendiri. Tuhan pegang nama-Mu Tuhan dalam perjanjian dengan Engkau, supaya hidup hamba-Mu juga semakin memuliakan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Ya, saya percaya lewat firman Tuhan pagi ini kita semua makin diteguhkan bahwa kita adalah anak perjanjian dan kita semuanya hidup dalam perjanjian dengan Tuhan dan apapun yang Tuhan sudah janjikan pada kita akan Tuhan nyatakan lewat kita pada kita tepat pada waktunya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita terus percaya bahwa Tuhan bersama kita. Mari kita akan masuk dalam doa syafaat pagi ini yang sudah dibagikan kemarin. Ya, sebelum kita doa syafaat, mari kita mengimani sekali lagi akan hidup dalam perjanjian. Kita mau bilang bahwa Tuhan memelihara engkau. Janganlah takut kesusahan, Tuhan memelihara. Janganlah takut kesusahan. Tuhan memelihara. Padanya ada perlindungan. Tuhan memelihara. Tetapkan hatimu. Tentu Tuhan memelihara. Memelihara engkau sepanjang umurmu. Kalau kau dibuang bapamu, Tuhan memelihara. Kalau dibenci saudaramu, Tuhan memelihara. Tetapkan hatimu. Tentu Tuhan memelihara. Memelihara engkau sepanjang umurmu. Segenap doamu didengarnya. Tuhan memelihara. Yang berguna pun diberikannya. Tuhan memelihara. Tetapkan hatimu. Tentu Tuhan memelihara. Memelihara engkau sepanjang umurmu. Dalam susah dan pencobaan, Tuhan memelihara. Olehnya iblis dikalahkan, Tuhan memelihara. Tetapkan hatimu. Tentu Tuhan memelihara. Memelihara engkau sepanjang umurmu. Memelihara saya sepanjang umurku. Mari kita berdoa juga buat Kak Edi yang semalam diare dan nanti doa syafaat akan ditutup
oleh Ibu Rita. Mari kita berdoa. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat GKMI Pengharapan, kiranya Tuhan yang menolong. Kami rindu seluruh jemaat GKMI Pengharapan terus bertumbuh di dalam Tuhan, berakar kuat di dalam Kristus, dan berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa kami, dan kiranya Tuhan, kehendak Tuhan yang terjadi di dalam seluruh doa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.